Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ananda Rahman. Pada video ini akan menyampaikan laporan hasil field study di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Field study dilaksanakan pada hari Senin, 22 Mei 2023 dengan kasus atau perkara narkotika tahap pemeriksaan perkara dakwaan. Badan Narkotika Nasional melaporkan terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara jumlah tersangka dalam kasus narkotika sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun 2022 lalu. Korban narkotika ini meluas ke semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Menko Polhukam Bapak Mahfud MD mengungkapkan bahwa penghuni mayoritas lembaga permasyarakatan di Indonesia adalah narapidana kasus narkotika. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat seluruh lapas di Indonesia over capacity. Saya menyaksikan persidangan dengan nomor perkara 258-Pidana Khusus-2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa yang bernama Ahmad Faisal Lubis, penuntut umum Alisa Nur Aisyah SH, status penahanan ditahan, jenis tahanan, tahanan rutan, dan persidangan dengan sistem e-court. Dalam kasus ini, terdakwa Ahmad Faisal Lubis didakwa dengan pertama, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau ketiga, pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun kejahatan yang menyangkut narkotika belum dapat diredakan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku juga menyebabkan permasalahan baru, yakni kapasitas berlebih di lapas dan di rutan. Ancaman hukuman bagi pengedar narkotika sangatlah berat di Indonesia, tetapi permasalahannya berada pada pengedar narkotika yang tidak pernah merasa takut, dan bahkan warga negara asing sudah banyak yang ditangkap polisi karena berani membawa narkotika ke Indonesia. Tugas filsafat hukum masih relevan untuk menciptakan kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, dasar-dasar hukum secara filosofis, serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan, guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu, suatu waktu, dan pada suatu tempat. Dalam hal ini, perlu mengkonstruksi hukum pidana yang berkemanfaatan bagi penyalahguna narkotika dengan memperhatikan prinsip integratif sesuai dengan teori tujuan pemidanaan modern yang menekankan keseimbangan antara fungsi retributif, deteren, dan rehabilitasi. Penjatuhan pidana penjara bagi pelaku penyalahguna narkotika juga harus diimbangi dengan tindakan rehabilitasi, serta perlunya sosialisasi dan penyuluhan terhadap dampak penyalahgunaan narkotika, terutama di lingkungan sekolah dan kampus. Sekian penyampaian laporan dari saya, terima kasih.